Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengujian perbedaan rata-rata. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh atau penggunaan sesuatu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sains di kelas 2 SD. Nah, peneliti ini dapat melakukan dua cara. Yang pertama, metode mengajar sama tetapi menggunakan alat peraga yang berbeda. Dan bisa juga peneliti ini mengajar di kelas 2B menggunakan video yang berisikan pengetahuan sains yang ditonton bersama-sama oleh siswa. Nanti peneliti ini mengambil data dengan cara pretest dan post-test. Pengujian ini berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan hasil tes, pemahaman, dan membandingkan hasil dua kelompok yang masing-masing dikenai media mengajar yang berbeda atau membandingkan hasil pretest dengan pasca tes pada suatu media. Suatu penelitian eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti ingin membandingkan metode mengajar A dengan metode mengajar B dalam pelajaran IPS. Masing-masing kelompok atau kelas diberikan perlakuan metode mengajar A atau yang disebut kelas eksperimen, dan kelompok atau kelas lain diberi perlakuan metode B atau kelas kontrol atau pembanding. Setelah keduanya diajar dengan masing-masing metode mengajar A dan B, diberikan tes untuk memperoleh hasil data belajar yang kemudian dibandingkan rata-rata mana yang lebih tinggi. Skor yang diperoleh kelompok A diasumsikan benar-benar tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh skor kelompok lain, sehingga skor kelompok A independen dari skor kelompok B. Penelitian dilakukan terhadap dua populasi kelompok yang diajar dengan metode A, maka diperoleh rata-rata A dan simpangan baku A. Dan metode B diperoleh rata-rata B atau simpangan baku B. Populasi metode A diambil dari sampel acak berurutan A dan populasi B diambil sampel acak berurutan B. Berdasarkan pengambilan data pada kedua sampel diperoleh X bar 1, S1, dan X bar 2, S2. Dan yang akan diuji adalah rata-rata mu A dan mu B. Pengujian rata-rata populasi tidak berhubungan memiliki ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk yang tidak berhubungan, kita bisa melakukan uji Z dengan rumus Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per delta akar 1 min 1 per N1 ditambah 1 per N2. Atau juga dapat ditulis dalam rumus lain. Untuk simpangan baku populasi, perbedaan rata-rata dapat diperoleh dari akar delta 1 kuadrat per N1 ditambah delta 2 kuadrat per N2. Taraf nyata atau signifikansi A, maka kriteria pengujian dua pihak adalah H0 diterima jika min Z1 per 2, 1 min A, lebih kecil dari Z, lebih kecil dari Z1 per 2, 1 min A, harga Z1 per 2, 1 min A diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1 per 2 sama dengan 1 min A. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Kriteria pengujian satu pihak adalah H0 diterima jika Z lebih kecil sama dengan Z 1 min A diperoleh dari daftar distribusi peluang 1 min A, sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya. Simpangan baku populasi, jika masing-masing tidak diketahui, dapat menggunakan rumus uji T. Uji T sama dengan X per 1 dikurangi X per 2 per S akar 1 min N1 ditambah 1 per N1 ditambah 1 per N2. Atau bisa ditulis dalam rumus lainnya. Sedangkan S atau varians dapat diperoleh dari S sama dengan akar 1 S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 atau dapat ditulis dalam rumus lainnya. Baik, di sini ada pengujian dua pihak perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berhubungan. Nah, dua macam metode mengajar A dan B digunakan untuk mengajar sains pada pokok bahasan gaya gesekan di kelas 5 SD. Peneliti mengetahui apakah kedua metode mengajar A dan B berbeda hasilnya pada pelajaran sains pokok bahasan gesekan di kelas 5 SD. Sampel acak berupa 15 siswa yang diberikan metode mengajar A dan 14 siswa diberikan metode mengajar B.
Hasil pengukuran pada siswa setelah mengikuti pelajaran diperoleh data sebagai berikut. Data di atas keduanya berdistribusi normal dan variansi kedua populasinya sama besarnya. Taruh nyata A sama dengan 0,05, DK sama dengan N1, plus N2 dikurangi 2 sama dengan 27, dan ujilah apakah kedua macam metode A dan B sama baiknya atau tidak. Dari data di atas diperoleh X bar A sama dengan 6,6, X bar B sama dengan 5,4, X A kuadrat sama dengan 3,3, dan X B kuadrat sama dengan 2,77. Dalam buku ada sedikit kesalahan ya. Jika kita hitung lagi, menggunakan tabel, A itu hasilnya 99, dibagi 15 sama 66,6. Untuk X bar A dan X bar B hasil di buku itu sama, tetapi untuk X A kuadrat dan X B kuadrat itu berbeda. X A kuadrat dihitung menggunakan rumus delta X kuadrat per N dikurangi dalam kurung delta X per N kuadrat. Jika dimasukkan, data A seharusnya dipangkatkan terlebih dahulu dan mendapatkan hasil 703. 703 per 15, karena datanya 15, dikurangi 99 jumlah data A per 15, lalu dipangkatkan, dan mendapatkan hasil 33. Begitupun dengan data B. Baik. Hipotesis penelitian yang akan diuji, H0 metode mengajar A sama baiknya dengan metode mengajar B dalam pokok bahasan gaya gesekan mata pelajaran sains di kelas 5 SD. Lalu H1, metode mengajar A berbeda dengan metode mengajar B dalam pokok bahasan gaya gesekan pada mata pelajaran sains di kelas 5 SD. Dalam bentuk rumusan hipotesis statistik, H0 X bar A sama dengan X bar B, H1 X bar A sama dengan X bar B. Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima jika min T dalam kurung 1 per 2A lebih kecil dari T lebih kecil dari T 1 per 2A. Harga T 1 per 2A diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min 1 per 2, sebaliknya jika H0 ditolak pada harga lainnya. Jika simpangan baku kedua populasi tidak diketahui, maka bisa menguji menggunakan rumus uji T. Uji T di sini, T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar X1 kuadrat per N1 ditambah X2 kuadrat per N2. Bila dimasukkan ke rumus, dimasukkan X barnya 6,6, X bar B-nya 5,4 per akar 3,3. Maaf, ini kesalahan, jadi akarnya tidak sampai ke ujung ya. Akar 3,3 itu A kuadrat per 15 ditambah SB kuadrat per 14 jumlah data. Maka diperoleh hasil 1,87. Nah, harga T 0,975 untuk diuji dua sisi pada distribusi student. DK27 diperoleh dari T tabel. Diperoleh T tabelnya 2,05. Itu dapat dilihat di halaman tabel 319, dan untuk harga 0,975 dan DK27 itu tertulis di sana 2,052. Jadi yang diambil hanya 0,05. Dari hasil perhitungan T sama dengan 1,87 berada pada daerah penerimaan H0, maka disimpulkan kedua metode mengajar A dan B sama baiknya untuk mengajar materi gaya gesekan pada mata pelajaran sains kelas 5 SD. Untuk contoh kedua, pengujian satu pihak perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berkolerasi. Misalnya, seorang peneliti mengatakan bahwa rata-rata skor yang diajar dengan kelompok A memperoleh skor rata-rata IPS yang lebih tinggi daripada yang diajar dengan kelompok B. Berarti metode belajar A lebih efektif dibandingkan metode B dalam pelajaran IPS. Bila hipotesis penelitian yang diajukan dirumuskan dalam hipotesis statistik satu pihak, menjadi H0 mu A sama dengan mu B, H1 mu A lebih besar daripada mu B.
Atau H0 mu A min mu B sama dengan 0, H1 mu A min mu B lebih besar dari 0. Dari populasi A diambil sampel acak berjumlah 15 siswa dan populasi B berjumlah 16 siswa. Kedua sampel berdistribusi normal dan variasi populasi sama besarnya atau homogen. Nah, ini data A dan data B ya. Lalu taraf nyatanya 0,5, DK-nya 29, dan dari data di atas diperoleh X bar A sama dengan 7,47, X bar B sama dengan 4,63, SA kuadrat 1,44, SB kuadrat 2,10. Nah, nilai-nilai X bar A, X bar B, SA kuadrat, dan SB kuadrat itu menggunakan rumus yang sama dengan ini. Kita lanjut. Nah, jika simpangan baku populasi keduanya tidak diketahui, maka menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Lalu kita tinggal masukkan T sama dengan X barnya 7,4, X bar 2-nya 4,63 per 1,44 tadi SA kuadrat per 15 jumlah data A, S2 kuadrat 2,10 per jumlah data B, lalu diperoleh hasil 5,91. Harga T 0,95 untuk uji satu sisi pada distribusi student, DK sama dengan 29 diperoleh T tabil sama dengan 1,70. Dari hasil perhitungan T sama dengan 5,91 berada pada daerah penolakan H0. Maka disimpulkan, metode mengajar A lebih baik dibandingkan metode mengajar B pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian perbedaan dua rata-rata populasi yang berhubungan. Dalam pengujian ini, peneliti tidak memiliki pembanding, hanya ada satu perlakuan di dalamnya. Maksudnya, dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan satu perlakuan khusus terhadap satu kelas dan menggunakan satu kelas lain sebagai kelas kontrol atau kelas pembanding yang hanya menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, penelitian ini biasanya dilakukan dalam pre-eksperimen, di mana pada awalnya peneliti akan melakukan tes yang dinamakan pretest. Dalam pretest ini nanti peneliti akan mengecek atau menilai apakah nilai awal ini ada perubahan pada saat akhir sebelum dilakukannya perlakuan khusus terhadap kelas eksperimen tersebut. Yang akhirnya akan dilakukan post-test atau tes akhir, di mana untuk membandingkan dan melihat hasil apakah ada perubahan atau peningkatan yang diharapkan oleh peneliti setelah dilakukannya perlakuan khusus ini. Post-test ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan membandingkan adakah peningkatan atau perubahan yang diharapkan setelah dilakukannya perlakuan khusus terhadap kelas eksperimen tersebut. Contohnya, ada penelitian dengan menggunakan model TGT dalam meningkatkan minat belajar IPA sistem tata surya di kelas 4 SD. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan satu model atau perlakuan terhadap satu kelas, yaitu model TGT untuk pembelajaran IPA sistem tata surya, dan tidak dilakukan di kelas lain atau di kelas pembanding atau kelas kontrolnya. Nanti peneliti akan melakukan pretest untuk melihat hasil awal sebelum digunakannya nilai model ini, dan kemudian dilakukan post-test di akhir untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, nantinya peneliti akan membandingkan apakah nilai dari kelas kontrol ini atau kelas konvensional ini lebih besar daripada kelas eksperimen atau yang diterapkan model, atau sebaliknya, untuk menguji hipotesis atau dugaan sementara dari peneliti tersebut. Yang kedua, ada contohnya penelitian pengajaran menggunakan congklak untuk meningkatkan kemampuan matematis perkalian anak. Peneliti di sini ingin melihat pengaruh dari congklak, permainan congklak untuk meningkatkan kemampuan matematis perkalian atau penjumlahan berulang pada anak. Di sini ada rumusnya, di mana rata-rata D sama dengan sigma D dibagi N atau jumlah sama dengan rata-rata dari X1 atau rata-rata dari pretest dikurangi rata-rata dari post-test. Dan ada simpangan
seperti rumus di bawah ini. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah seorang peneliti menguji pengaruh penggunaan media gambar animasi komputer untuk mempelajari siklus air dalam pembelajaran sains di SD. Di sini populasinya sampelnya acak dan siswa diberi pretest terlebih dahulu dan setelahnya diberikan post-test. Kemudian datanya berdistribusi normal dan homogen kedua variasinya. Di sini ada datanya, data pretest, rata-rata data hasil nilai dari anak-anak pretest X1 dan ada X2 post-test atau rata-rata dari nilai setelah diterapkannya. Di sini peneliti mempunyai hipotesis yang menyatakan penggunaan media gambar animasi komputer memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam sains di SD. Bentukan rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Di sini juga ada kriteria pengujian hipotesisnya. HO diterima jika min T kurung muka 1 dikurangi setengah taraf kurang dari T kurang dari T 1 dikurangi setengah taraf. Harga T adalah 1 dikurangi setengah taraf diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 dikurangi setengah taraf. Sebaliknya HO ditolak pada harga lainnya. Dengan menggunakan data pasangan pretest dan pasca-test dijadikan dalam tabel selanjutnya. Di sini ada harga T. Harga T itu sama dengan 1 dikurangi setengah dari taraf. HO-nya diterima sebagai berikut dengan peluangnya 1 dikurangi setengah taraf. Diketahui sebuah penelitian oleh seorang peneliti melakukan pengujian model TGT dalam pembelajaran sifat-sifat benda IPA di SD untuk meningkatkan hasil belajar anak SD kelas 3. Sampel yang diambil sebanyak 15 dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen kedua variasinya. Kemudian, dari hasil pretest atau X1 terdapat nilai sebagai berikut. Hasil pretest sebagai berikut dan hasil post-test sebagai berikut. Dari 15 sampel yang telah diambil. Kemudian di sini terdapat H0 atau dugaan 0, tidak terdapat pengaruh model TGT dalam meningkatkan hasil belajar. Dan H1 terdapat pengaruh penggunaan model TGT dalam meningkatkan hasil belajar IPA di SD mengenai sifat-sifat benda. Selanjutnya kita pindahkan nilai tadi ke dalam tabel, yaitu X1 nilai pretest, X2 nilai post-test, D-nya adalah X1 dikurangi X2, kemudian ada D, rata-rata D, dan dicari rata-rata D-nya. Selanjutnya, ada juga mencari D dikurangi rata-rata D yang kemudian dipangkat 2-kan. Selanjutnya, isi semua berdasarkan data yang telah ada, sampel dari nomor 1 sampai nomor 15 ke dalam tabel yang telah kita buat. Setelah kita memasukkan nilai pretest dan post-test, selanjutnya kita akan mencari dari nilai D, yaitu nilai pretest dikurangi dari nilai post-test. Dan sebagai berikut, kita dari nomor 1 sampai 5 kita mencari nilai D, kemudian kita akan mencari dari rata-rata D. Rata-rata D adalah jumlah D dikurangi banyaknya sampel, yaitu sebanyak 6,4. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tentang dari nilai D dikurangi rata-rata D, yaitu contohnya min 10, negatif 10 dikurangi 6,4. Setelah kita mencari nilai dari D dikurangi rata-rata D, kita jumlahkan semuanya dan kita cari dari D dikurangi rata-rata D yang dipangkatkan. Jadi sampel nomor 1 sampai dengan 15 yang kemudian sama-sama dijumlahkan di kolom paling terakhir.
Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari DK. DK sama dengan kolom dikurangi 1 dikali baris dikurangi 1. Maka di sini kolomnya ada 15. 15 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 14 dikali 2 sama dengan 28. Kemudian kita akan mencari harga T. Harga T sama dengan 1 dikurangi setengah dari taraf hasilnya, maka 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,975 untuk harga T-nya. Selanjutnya, setelah diketahui dari sigma D, kita akan mencari dari SD sama dengan sigma dari D dikurangi rata-rata D yang telah dipangkatkan dibagi N dikurangi 1. Yang hasilnya sama dengan 181,76 dibagi 14 sebagai berikut. Dan kita akan mencari S dari D rata-rata. SD dibagi dengan akar dari jumlah N atau jumlah sampel, di mana hasilnya sebagai berikut, yaitu 3,70. Atau ini merupakan dari harga hitungnya adalah 3,70 untuk tabel penelitian tadi. Selanjutnya kita akan mencari tentang kebenaran hipotesisnya. Didapatkan T hitung sama dengan negatif 3,70 yang nilai mutlaknya adalah 3,70 tanpa negatif, dan T tabel sama dengan 2,48. HO ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. T hitung lebih dari T tabel 3,70 lebih dari 2,48. Untuk mencari T tabel dapat dilihat di tabel B di belakang buku. Di sini nilai mutlak karena tidak ada, maka HO ditolak dan H1 diterima. Atau jika dalam buku rumusannya sebagai berikut. HO diterima jika negatif T 1 dikurangi setengah taraf kurang dari T kurang dari T tabel, yaitu 3,70 kurang dari negatif 3,70 kurang dari 2. Maka dapat kita simpulkan dalam penelitian ini terdapat pengaruh penggunaan model TGT terhadap hasil belajar IPA di SD mengenai sifat-sifat benda, dikarenakan HO-nya mengenai tidak terdapat pengaruh ditolak. Maka penelitian ini terdapat. Di sini saya akan membahas tentang C, pengujian satu rata-rata, dua pihak, dan satu pihak. Bahasan sebelumnya yaitu menguji perbedaan dua rata-rata populasi yang berkolerasi maupun tidak berkolerasi menggunakan dua rata-rata. Oleh karena itu, diperlukan dua kelompok data yang dijadikan sampel penelitian. Yang pertama, yaitu menguji satu rata-rata menggunakan uji dua pihak. Sebuah populasi yang berdistribusi normal memiliki rata-rata dan simpangan baku. Penelitian akan menguji rata-rata sebagai parameter dengan standar tertentu berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan. Sampel acak yang berukuran N, rata-rata, dan simpangan baku. Pengujian menggunakan dua rumus untuk simpangan baku diketahui dan tidak diketahui menggunakannya. Yang pertama, simpangan baku diketahui. Rumus yang digunakan adalah skor sama dengan hasil yang diamati dikurang rata-rata dibagi standar deviasi dibagi lagi akar banyaknya data, di mana rata-rata 0 sama dengan sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti. Skor sama dengan harga daftar distribusi normal baku. Tarif nyata yaitu negatif atau kurang negatif skor 1/2 dalam kurung 1 dikurang alfa.
lebih kecil dari skor 1/2 buka kurung 1 dikurang alfa. Harga skor 1/2 buka kurung 1 dikurang alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1/2 1 dikurang alfa. Sebaliknya, hipotesis 0 ditolak pada harga lainnya. Yang B, simpangan baku yang tidak diketahui. Rumus yang digunakan adalah distribusi T student sama dengan hasil awal dikurang rata-rata sama maaf ya kalau salah. Simpangan baku sampel dibagi lagi akar banyaknya data, di mana rata-rata 0 sama dengan sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti. Distribusi T student sama dengan harga pada daftar distribusi student. Tarif nyata alfa, maka kriteria penguji dua pihak adalah kriteria penguji hipotesis adalah hipotesis 0 diterima jika negatif min distributor T student buka kurung 1 dikali setengah alfa lebih kecil dari distribusi T student lebih kecil dari distribusi T student buka kurung 1 dikali setengah alfa dan harga distribusi T student buka kurung 1 dikali setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi student dengan peluang 1 dikurang setengah alfa. Sebaliknya, hipotesis 0 ditolak pada harga lainnya. Derajat kebebasan diketahui sama dengan N kurang 1. Contohnya yaitu, seorang guru matematika ingin mencoba media permainan ular tangga untuk mengajar penjumlahan dan pengurangan di kelas 1 MI. Sampel diambil acak berjumlah 30 siswa dari populasi yang didistribusi normal. Guru menduga dengan menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa akan mencapai rata-rata sama dengan 7,5. Setelah diajar, diberikan tes kepada siswa dan hasil penghitungan perolehan rata-rata sama dengan 6 dan simpangan baku sama dengan 4. Ternyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Hipotesis penelitian yaitu hipotesis 0 menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa mencapai rata-rata sama dengan 7,5. Hipotesis awal hipotesis kerja yaitu sama dengan atau hipotesis 1 menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa berada pada rata-rata bukan lagi sama dengan 7,5. Hipotesis statistik adalah hipotesis 0,2 rata-rata sama dengan 7,5. Hipotesis kerja atau H1 titik 2 itu rata-rata tidak sama dengan 7,5. Simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan daftar distribusi student dengan menghitung harga T. Untuk memperoleh harga T, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu distribusi student sama dengan hasil di awal dikurang rata-rata dibagi simpangan baku sampel dibagi lagi akar dari
banyaknya data. Sama dengan 6 dikurang 7,5 dibagi 4 dibagi akar dari 30 sama dengan min 1,5 dibagi 0,73 sama dengan hasilnya yaitu 2,05. Kriteria yang dipakai dari daftar distribusi student uji dua pihak dengan alfa sama dengan 0,5 diketahui sama dengan N-1 sama dengan 30 kurang 1 sama dengan 29 adalah T atau distribusi T student 0,975.29 sama dengan 2,04. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga distribusi T student sama dengan min 2,5, maka distribusi T student sama dengan min 2,5 lebih besar dari distribusi T student tabel sama dengan kurang lebih 2,04. Maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan menggunakan permainan ular tangga dalam pembelajaran matematika kemampuan siswa, bukan lagi 7,5. Menguji satu rata-rata menggunakan uji satu pihak. Menguji satu rata-rata menggunakan uji satu pihak tidak berbeda dengan uji dua pihak. Yang membedakan hanya daerah penolakan hipotesis 0 berada pada satu sisi, yaitu sisi kiri atau sisi kanan. Populasi berdistribusi normal rata-rata dalam kurung mu dan simpangan baku dalam kurung sigma. Sampel acak yang berukuran N, rata-rata atau X bar, dan simpangan baku atau S. Pengujian ini menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama, simpangan baku diketahui, dan yang kedua, simpangan baku tidak diketahui. Rumus simpangan baku diketahui yaitu Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N, di mana mu 0 sama dengan sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti, sedangkan Z sama dengan harga pada daftar distribusi normal baku. Taraf nyata alfa, maka kriteria pengujian satu pihak adalah H0 diterima jika T kurang dari sama dengan T dalam kurung 1 min alfa. Harga T dalam kurung 1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi student atau T dengan peluang 1 min alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. 2. Rumus simpangan baku tidak diketahui, yaitu T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana mu 0 merupakan sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti, sedangkan T harga pada daftar distribusi student. Taraf nyata alfa, maka kriteria pengujian satu pihak adalah H0 diterima jika T kurang dari T dalam kurung 1 min alfa. Harga T dalam kurung 1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi student atau T dengan peluang 1 min alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Derajat kebebasan atau DK sama dengan N-1. Contohnya, penggunaan CD alternatif pelajaran sains mengenai rantai makanan digunakan guru dengan tujuan melihat keefektifan media tersebut dalam meningkatkan pemahaman sains di kelas 5 di SD. Guru menduga penggunaan CD alternatif interaktif
Dalam pelajaran sains, pemahaman siswa mencapai rata-rata atau mu sama dengan 7. Setelah pelajaran diberikan tes kepada siswa, dan perhitungan diperoleh rata-rata atau X-bar sama dengan 8. Dan simpangan baku atau E sama dengan 3. Sampel diambil secara acak berjumlah 30 siswa dari populasi yang berdistribusi normal. Taraf nyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Hipotesis penelitiannya berbunyi H0.2 penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mencapai rata-rata atau mu 0 sama dengan 7. H1.2 penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata atau mu 0 lebih dari 7. Hipotesis statistiknya adalah H0.2 mu sama dengan 7, H1.2 mu lebih dari 7. Simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan daftar distribusi student dengan menghitung harga T. Untuk memperoleh harga T digunakan rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. T sama dengan 8 min 7 per 3 per akar 30 sama dengan 1 per 0,55 sama dengan 1,818. Kriteria yang dipakai dari daftar distribusi student uji satu pihak dengan alfa sama dengan 0,05, derajat kebebasan sama dengan N-1 sama dengan 30 min 1 sama dengan 29 adalah T 0,95.29 sama dengan 1,70. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh harga T sama dengan 2,73, maka T sama dengan 2,73 lebih dari T tabel sama dengan 1,70. Maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata atau mu 0 lebih dari 7.